Baik, hari ini kita akan membahas salah satu topik terkait dengan biofarmasetika sediaan melalui kulit. Biar nyambung ya dengan yang kemarin, jadi masih terkait dengan sediaan melalui kulit. Yang mana eh, bahwa topik yang akan kita pelajari pada biofarmasetika sediaan melalui kulit diantaranya aspek-aspek penting dalam pengantaran obat melalui rute perkutan, kemudian di mana aspek-aspek penting ini termasuk anatomi dan fisiologi kulit, kemudian selain itu mekanisme transport obat melalui kulit, faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi, dan strategi apa saja, apa strategi-strategi untuk meningkatkan bioavailabilitas obat melalui kulit. Kemudian pemahaman terkait dengan hal-hal tersebut itu penting untuk mahasiswa pahami supaya mahasiswa dapat melakukan pengembangan sediaan kulit yang efektif. Nah, yang pertama, kulit itu sebagai salah satu jenis rute penghantaran obat karena kulit itu berfungsi sebagai lapisan pelindung baik dari pengaruh luar, ya. Pengaruh luar itu bisa fisika ataupun bisa kimia, kemudian dapat menjadi sawar fisiologis terhadap beberapa jenis bahan, diantaranya ada bahan padat, cair, dan gas yang bersumber dari eksternal. Selain sebagai fungsi pelindung, kulit itu juga bisa sebagai penetrasi obat. Jadi dalam keadaan tertentu, kulit itu dapat ditembus oleh senyawa-senyawa kimia obat. Sehingga ketika bisa ditembus oleh senyawa kimia obat, dapat menimbulkan efek terapeutik ya, ataupun juga bisa menimbulkan efek toksik. Nah, oleh karena itu, karena kulit itu bisa sebagai fungsi pelindung maupun sebagai penetrasi obat, sehingga kulit itu berpotensi dapat digunakan sebagai penghantaran obat ke dalam apa namanya kulit gitu ya. Nah, eh, karena kulit itu bisa sebagai fungsi pelindung maupun penetrasi obat, teman-teman harus memahami terkait dengan struktur, kemudian fungsi kulit. Karena ketika kalian mengetahui terkait dengan struktur dan fungsi kulit, harapannya dapat mengoptimalkan pengantaran obat melalui rute kulit gitu ya. Dan juga bisa mengatasi beberapa tantangan-tantangan terkait dengan permeabilitas pada kulit. Kulit itu bisa sebagai sistem penghantaran, sistem pertahanan tubuh yang kompleks. Yang pertama, kulit itu selain dia bisa sebagai fungsi pelindung dan penetrasi, bahwa organ kulit itu sebagai sistem pertahanan kompleks yang mana yang pertama dia sebagai fungsi mekanik yang dia bisa melindungi organ dalam dari trauma fisik dan juga bisa memberikan fleksibilitas serta elastisitas pada tubuh. Kemudian kulit itu bisa mencegah penetrasi mikroorganisme patogen ke dalam tubuh. Jadi dia bisa sebagai barrier mikroorganisme atau sebagai barrier mikrobiologis. Dan si kulit ini dapat mempertahankan flora normal kulit. Kemudian ketiga, dia sebagai barrier radiasi dan kimia. Jadi sebagai pelindung dari radiasi berbahaya dan paparan bahan kimia serta dapat mencegah masuknya bahan-bahan toksin ke dalam tubuh. Kemudian selain itu dia bisa sebagai pengatur suhu ya, yang mana dia mengatur suhu tubuh melalui kelenjar keringat dan pembuluh darah serta bisa mempertahankan hemostatis termal ya pada tubuh. Nah, jenis sediaan topikal berdasarkan tujuan terapinya itu ada tiga, bahwa sediaan topikal itu dapat berefek lokal, kemudian dapat berefek setempat, dan bisa berefek sistemik. Apa yang dimaksud dengan berefek lokal? Bahwa yang dimaksud dengan berefek lokal itu adalah bahwa biasanya untuk efek lokal itu ditujukan sediaan topikal yang bentuknya kosmetik, yang mana
dia hanya bisa berdifusi melalui lapisan tanduk atau stratum corneum dan juga bisa berdifusi selain di lapisan tanduk juga bisa di folikel rambut dan kelenjar keringat. Kalau efek lokal ini dia tidak sampai menembus lapisan kulit yang lebih dalam. Nah, sehingga dia namanya adalah efek lokal dan biasanya untuk sediaan-sediaan kosmetik. Kemudian yang kedua adalah efek setempat. Yang mana efek setempat ini obat itu dapat menembus kulit lebih dalam. Ketika dia menembus, dia bisa memberikan efek terapeutik pada area yang dioleskan atau diaplikasikan. Misalkan untuk antiinflamasi topikal, kemudian juga bisa sebagai analgesik lokal. Itu contohnya. Nah, yang ketiga adalah sebagai efek sistemik, yang mana sebagai efek sistemik itu zat aktif di dalam sediaan itu bisa masuk ke peredaran darah, yang mana bisa memberikan efek sistemik. Nah, biasanya untuk efek sistemik adalah untuk obat-obatan menggunakan sistem transdermal untuk pengantaran obat berkelanjutan ke dalam kulit. Apa saja keuntungan dan kerugian sediaan perkutan? Artinya adalah sediaan yang melalui kulit. Keuntungannya yang pertama, pastinya bisa mengurangi efek samping obat akibat lokalisasi efek. Kemudian menghindari first pass effect di hati ya, karena dia tidak diminum secara oral. Kemudian yang ketiga, pelepasan ordenol untuk penggunaan sistemik. Kemudian memungkinkan penghentian obat dengan cepat dan dapat mempertahankan kadar obat konstan dalam darah. Sedangkan untuk kerugiannya bahwa dia kurang menarik gitu untuk beberapa pasien. Kemudian absorpsinya juga tidak menentu karena nanti jalur apa namanya jalur absorpsi, jalur sistem penghantaran obat ke kulit itu ada beberapa jenis yang nanti akan kita pelajari satu persatu. Dan yang ketiga adalah terbatas untuk obat dengan karakteristik fisikokimia tertentu. Jadi tidak semua zat aktif itu dapat diformulasikan menjadi sediaan topikal. Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi ketika kita akan membuat zat aktif tersebut eh, kita formulasikan menjadi bentuk sediaan topikal. Kemudian karena dia dioleskan di permukaan kulit dapat menimbulkan potensi iritasi kulit apabila digunakan jangka panjang. Kemudian yang terakhir adalah biaya pengembangannya relatif tinggi. Ini anatomi kulit ya. Kita sudah pelajari yang kemarin yang di parenteral, tapi saya ingatkan sedikit bahwa ada tiga lapisan kulit, yaitu ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Yang mana lapisan epidermis ini adalah lapisan terluar kulit yang dia tersusun atas sel-sel keratinosit. Yang mana fungsi dari epidermis ini adalah penghalang utama terhadap lingkungan dan di dalam di epidermis itu tidak ada pembuluh darah. Sehingga kalau sediaan kosmetik ini hanya sampai di epidermis saja. Kemudian yang kedua adalah lapisan dermis. Di bawahnya dia merupakan lapisan tengah yang mana lapisan dermis ini mengandung pembuluh darah dan getah bening. Nah, dia terdiri dari jaringan ikat ya, yang dimana jaringan ikat tersebut dapat memberikan kekuatan dan elastisitas pada kulit di jaringan ikat yang ada di dalam dermis. Dan yang ketiga adalah hipodermis, yang mana hipodermis ini merupakan lapisan terdalam yang isinya ujung saraf dan jaringan berlemak di bawah kulit. Di jaringan berlemak di bawah kulit sama ujung saraf pada kulit itu ada di dalam lapisan hipodermis. Nah, hipodermis ini dia berfungsi untuk mengatur suhu tubuh ya dan juga sebagai bantalan terhadap apabila terjadi trauma secara mekanis. Nah, yang pertama terkait dengan struktur epidermis, yaitu lapisan yang paling luar dan dia sebagai penghalang utama itu ada beberapa lapisan di dalam di lapisan epidermis ya ada stratum corneum yang paling luar, kemudian ada stratum lucidum gitu ya, ada stratum granulosum, kemudian ada stratum spinosum dan ada stratum basal. Nah, untuk corneum dia adalah lapisan yang paling luar yang kontak langsung dengan lingkungan eksternal, yang mana dia merupakan lapisan tanduk terdiri dari sel-sel mati ya
Dan kemudian di stratum corneum itu dia mengandung keratin, yang mana keratin ini dia sebagai penghalang utama. Yang kedua adalah stratum lucidum. Dia merupakan lapisan bening ya, yang mana stratum lucidum ini hanya ada di telapak tangan dan telapak kaki. Ya, itu sifat transparan dan sangat tipis. Kemudian yang ketiga ada stratum granulosum. Stratum granulosum ini merupakan lapisan butir ya, di mana terdapat sel-sel yang berisi granula keratoyalin ya, sebagai tempat awal pembentukan keratinisasi atau sebagai tempat awal terjadinya keratinisasi. Kemudian yang keempat ada stratum spinosum, yang mana dia merupakan lapisan taju yang terdiri dari beberapa lapis sel dengan adanya tonjolan sitoplasmik. Tuh. Dan yang terakhir adalah stratum basal, di mana stratum basal ini pada lapisan epidermis dia berisi lapisannya benih ya, yang berisi sel-sel yang aktif membelah, yang membentuk sel-sel baru epidermis. Jadi stratum basal itu yang dia terjadinya pembelahan sel, yang mana dia nanti akan membentuk lapisan-lapisan epidermis yang baru. Itu ada di stratum basal. Nah, kemudian ini adalah detail struktur epidermis ya. Ini ada lapisan tanduk, ada stratum corneum, kemudian ini di sini. Jadi ini kalau dilihat dari detail kayak gini. Stratum corneum, kemudian lapisan bening ya atau stratum lucidum, kemudian ada lapisan butir granulosum, lapisan taju adalah spinosum dan lapisan benih yaitu stratum basal. Ini kalau dilihat dari detailnya begini bentuk-bentukannya. Ini baru di struktur epidermis. Nah, di struktur epidermis ini ada lapisan epitel. Lapisan epitel, yang mana lapisan epitel ini tebalnya sekitar 200 mikrometer. Kemudian ada dua bagian utama, yaitu ada stratum corneum sama ada namanya stratum germinativum. Kemudian ada juga di sini namanya badan Malpighi atau lapisan Malpighi. Dia adalah sel hidup yang menempel pada dermis di sini. Kemudian dia terdiri dari beberapa sublapis dengan fungsi yang berbeda. Nah, epidermis sendiri itu merupakan suatu lapisan epitel ya. Kemudian ketebalannya adalah 200 mikrometer. Dia sebagai penghalang fisik terhadap lingkungan eksternal. Nah, lapisan epidermis ini memiliki struktur berlapis yang kompleks ya, dengan tingkat maturasi sel yang berbeda-beda. Mulai dari sel-sel aktif di lapisan basal di bawah sini sampai menuju sel-sel keratinisasi pada stratum corneum. Di sini sebagai penghalang utama masuknya senyawa-senyawa ke dalam kulit. Nah, kemudian ada namanya bahwa di stratum corneum dia sebagai penghalang utama absorpsi obat. Karena apa? Karena di dalam stratum corneum itu terdapat sel mati yang terkeratinisasi. Jadi, terdiri dari sel-sel mati yang telah mengalami proses keratinisasi dan dia membentuk di sini ya, membentuk struktur yang sangat rapat dan sulit ditembus. Selain itu, dia mengandung protein keratin yang tidak larut, ya, sehingga dia membentuk struktur yang sangat liat dan kompak. Nah, struktur yang sangat liat dan kompak inilah yang menjadi penghalang fisik yang efektif. Kemudian si stratum corneum ini dia berfungsi sebagai pelindung yang efisien terhadap senyawa-senyawa yang bersifat alkali atau asam dan juga dapat mencegah penetrasi bahan kimia berbahaya. Nah, di dalam stratum corneum dia mengandung senyawa larut air ya yang terdiri dari misalkan ada urea, kemudian asam amino yang higroskopis yang mempertahankan 15 sampai 20% air untuk menjaga sifat mekanik lapisan tanduk tersebut. Sini. Nah, inilah komposisi dari stratum corneum ya, bagian atas pada epidermis. Dia terdiri dari protein fibrosa sekitar 70 sampai 80%, kemudian protein larut
air 10-20%, lipidnya hingga 10%, kemudian kandungan air normalnya 15-20%. Nah, ketebalannya itu sekitar 10-20 mikrometer. Nah, jumlah lapisan selnya itu ada 15-25 lapisan. Nah, stratum corneum ini dia memiliki komposisi yang unik ya, yang mana dia komposisinya terdiri dari protein keratin ya sebagai komponen utamanya. Nah, kandungan lipid yang relatif rendah namun sangat penting yang ada di dalam stratum corneum ini akan membentuk suatu barrier yang bersifat impermeable baik terhadap air maupun terhadap elektrolit. Nah, komposisi si stratum corneum seperti itu ya itu dapat sebagai penghalang utama dalam penetrasi obat melalui kulit. Yang kedua adalah struktur dan fungsi dermis ya. Bisa dilihat di gambar ini dermis ya bagian tengah pada lapisan kulit. Ini juga dermis ya, ini dermis. Ini sampai sini. Ini sampai sini juga dermis yang mana dia sebagai jaringan penyangga yang berserat. Ketebalannya lapisan dermis itu sekitar 3-5 milimeter. Nah, lapisan dermis itu berfungsi sebagai pemberi nutrisi pada epidermis dan bisa memberikan kekuatan struktural pada kulit. Nah, di dalam ada dua lapisan pada dermis, yaitu ada lapisan papiler sama ada lapisan retikuler. Jadi ada lapisan papiler sama lapisan retikuler yang mana lapisan papikuler ini dia di bagian atas dan dia merupakan jaringan yang kendor, sedangkan yang bagian bawahnya itu dinamakan lapisan retikuler yang dia lebih padat. Nah, di dalam dermis ini dia mengandung pembuluh darah dan getah bening, gitu ya, yang terletak di daerah papiler, di daerah atas ya. Dia ada di sini daerah atas ini itu ini papilar layer itu ada di sini atas nih ya, papilar layer boleh dari sini sampai sini. Nah, di situ ada pembuluh darah dan getah bening ya yang kedalamannya 100 sampai 200 mikrometer yang mana yang mana dia mempunyai peran dalam nutrisi, kemudian regulasi suhu sama untuk absorpsi obat secara sistemik. Nah, ini kemudian lapisan hipodermik yaitu lapisan terdalam pada kulit yang mana eh, terdiri dari jaringan adiposa, kelenjar kulit, sama jaringan subkutan. Mana jaringan adiposa ini dia merupakan jaringan yang berlemak yang terletak di bawah dermis, ya, yang mana jaringan adiposa ini dia sebagai bantalan mekanis dan berfungsi sebagai insulator panas bagi tubuh. Tuh, kemudian ada kelenjar kulit yang mana kelenjar kulit di epidermis ini dia mengandung kelenjar keringat sama kelenjar lemak yang bermuara di permukaan kulit melalui saluran yang menembus epidermis. Kemudian ada jaringan subkutan ya yaitu jaringan penghubung dia menghubungkan antara kulit dan jaringan di bawahnya. Misalkan menghubungkan kulit dengan otot, menghubungkan kulit dengan tendon. Dan juga di jaringan subkutan ini memungkinkan pergerakan kulit. Nah, struktur pelengkap yang ada di dalam kulit yang kita sebut sebagai aneksa itu terdiri dari ini ya ada empat ya, satu, dua, tiga, ada empat. Di sini ada kelenjar keringat ekrin, kemudian ada kelenjar keringat apokrin, kemudian ada folikel rambut. Ya, ini folikel rambut ini. Kemudian dan ada kelenjar sebaceae itu ada di sini. Yang mana kelenjar sebaceae itu pasti berujung pada folikel rambut gitu kan. Nah, untuk kelenjar keringat ekrin ada di sini. Ini kelenjar keringat ekrin. eh itu dapat mengsekresikan keringat yang mengeluarkan keringat dengan pH 4 sampai 6,8. Perannya adalah sebagai termoregulasi dan potensial jalur ekskresi obat mau protein, antibodi maupun antigen itu ada di kelenjar keringat ekrin. Jadi yang
jalur yang mengekskresikan obat, protein, antibodi, dan antigen pada kulit itu adalah di kelenjar keringat ekrin. Sedangkan kelenjar keringat apokrin, dia nih ya, aprokin ya, kalau dilihat dari bentuknya dia lebih besar daripada ekrin, ya kan? Nah, kelenjar keringat apokrin ini dia ditemukan terutama ada di ketiak dan area genital yang dia berperan sebagai identifikasi spesies dan atraksi. Kemudian ini ada folikel rambut yang panjang-panjang ini, yang mana dia strukturnya itu seperti kantung yang mengelilingi akar rambut. Kemudian dia akan terhubung dengan kelenjar sebaceae dan dapat menjadi jalur alternatif untuk penetrasi obat. Nanti folikel rambut itu ada jalur alternatif. Jadi folikel rambut itu merupakan salah satu jalur alternatif penetrasi obat dalam kulit. Kemudian yang keempat ada kelenjar sebaceae, ada di sini ya, tengah-tengah sini tengah-tengah folikel rambut yang mana si kelenjar sebaceae ini fungsinya adalah untuk mensekresi sebum. Kemudian campuran lipid kompleks yang melumasi kulit dan rambut itu sebum. Kemudian juga si kelenjar sebaceae inilah yang membentuk lapisan pelindung di permukaan kulit. Nah, ini yang tadi ya, ada kelenjar ekrin, apokrin, dan kelenjar sebaceae. Kalau kelenjar ekrin ini adalah kelenjar keringat, ekrin ini ya, ekrin ini yaitu kelenjar keringat yang tersebar di hampir seluruh permukaan tubuh. Ekrin itu tersebar hampir di seluruh permukaan tubuh. Nah, si kelenjar akrin ini perannya itu penting ya. Dia bisa sebagai termoregulasi melalui evaporasi keringat, kemudian bisa sebagai ekresi elektrolit dan produk metabolisme, dan juga sebagai pertahanan kulit melalui pH asam maupun keringat. Yang kedua adalah kelenjar apokrin di bawah sini ya, yang dia ukurannya lebih besar yang tadi. Dia letaknya itu terbatas. Yang tadi hanya ada di ketiak dan beberapa organ genital gitu kan. Nah, dia pada area tertentu ya berarti seperti pada area aktif setelah pubertas, kemudian sekresinya lebih kental dan mengandung protein, kemudian dia berperan dalam komunikasi feromonal. Kemudian ada kelenjar sebaceae, dia yang mensekresikan sebum ya, yang bisa menghasilkan sebun dan dapat melindungi bagian stratum corneum. Nah, si sebum inilah ya, kelenjar sebasa itu yang menghasilkan sebum yang mana sebum ini fungsinya adalah sebagai pelumasan kulit dan rambut. Kemudian sebagai pembentukan lapisan hidrofobik di permukaan. Ya, pembentukan lapisan hidrofobik di permukaan. Kan nanti ini akan mempengaruhi karakter fisikokimia bahan aktif obat yang dapat menembus stratum corneum. Dan yang ketiga adalah dia aktivitas antimikroba melalui asam lemak. Nah, ini ada beberapa karakteristik permeabilitas pada kulit. Nah, kulit itu dia secara alami dia bersifat yang namanya impermeable. Sehingga karena dia bersifat impermeable, si kulit ini hanya dilewati sedikit zat kimia. Jadi hanya beberapa zat kimia yang bisa melewati kulit. Kemudian menjadikannya sebagai penghalang yang efektif terhadap penetrasi bahan eksogen. Kemudian kedua adalah lapisan lipid permukaan di mana terdapat lapisan tipis lipid di permukaan dengan ketebalan 0,4 sampai 4 mikrometer. Yang mana lapisan tipis ini dapat hilang karena keberadaan ether, kemudian alkohol, dan sabun. Kemudian meski tidak signifikan, dia bisa mempengaruhi permeabilitas. Kemudian senyawa lipofilik ya, senyawa lipofilik itu dapat berdifusi melalui lapisan lipid. Dia sedangkan senyawa larut air itu dapat menembus melalui mekanisme emulsifikasi. Ya, karena dia kan kalau senyawa lipofilik dia sebagai penetrasi selektif. Ingat,
Ingat bahwa lapisan atas kulit itu tersusun atas keratin, ya enggak? Lapisan kulit mati yang dia mengandung banyak protein-protein, yang mana dia bersifat lipofilik. Berarti kalau senya-senya bersifat lipofilik, dia akan dengan mudah untuk bisa berdifusi. Nah, sedangkan untuk yang larut air ya, dia dapat penembus kulitnya harus melalui mekanisme emulsifikasi. Sekarang bila oh, Bu, sekarang. Nah, penghalang utama dalam apa saja yang menjadi penghalang utama dalam penyerapan obat, ada beberapa hal yang dapat menjadi penghalang pada penyerapan obat. Ada beberapa yang dapat menghalangi penyerapan obat. Yang pertama, lapisan tanduk yang paling atas, stratum corneum. Dia sebagai penghalang utama terhadap penetrasi senyawa kimia. Kemudian ada lapisan epidermis malvigi bawah. Dia sebagai penghalang sekunder, berarti penghalang kedua pada senyawa tertentu. Yang ketiga, adanya struktur keratin di mana protein keratin ini tuh dia tidak larut ya, yang mana dia bisa membentuk barrier fisik penghalang. Yang keempat, ada matrik lipid intraseluler. Nah, dia sebagai barrier lipofilik antar sel-sel stratum corneum. Jadi ada 4 penghalang pada saat proses penyerapan obat, dan keempat penghalang inilah yang akan menjadi tantangan kita sebagai seorang formulator untuk membuat sediaan topikal. Nah, karena apa? Karena pada dasarnya adalah kulit itu diciptakan sebagai sistem pelindung kita. Ya, baik dari faktor-faktor eksternal, baik itu secara fisika, kimia maupun mikrobiologi. Tuh. Nah, struktur kulit yang berlapis itu akan membentuk suatu sistem pertahanan bertingkat terhadap penetrasi bahan asing, termasuk obat. Ya, kemudian stratum corneum dengan sel-sel mati itu stratum corneum dengan sel-sel mati terkeratinisasi, dan matriks lipid intraselulernya itu penghalang yang paling signifikan. Nah, struktur yang sel mati terkeratinisasi, kemudian matriks lipid intraseluler itu menjadi tantangan utama dalam pengembangan sediaan transdermal dan sediaan topikal. Nah, untuk rute pemberian pada kulit itu ada beberapa rute ya. Ada beberapa rute. Yang pertama ada topikal, bahwa topikal itu artinya adalah penetrasi sampai di bawah epidermis dengan target efek lokal pada jaringan kulit. Kemudian ada rute transdermal yang dia bisa berpenetrasi hingga ke pembuluh darah dermis untuk efek sistemik. Kemudian ada intradermal yang mana dia penghantarannya langsung ke dermis. Nah, ini melalui injeksi atau microneedle. Nah, pemilihan rute ini baik itu topikal, kemudian transdermal maupun intradermal, ini tergantung pada tujuan terapeutiknya. Nah, sediaan topikal dirancang untuk memberikan efek lokal pada kulit, misalkan seperti antiinflamasi sama anti jamur, itu efek lokal. Ya, jadi dia sediaan topikal, sorry, yang sediaan topikal itu dia yang memberikan efek lokal, seperti antiinflamasi atau anti jamur. Nah, kemudian untuk sistem transdermal, nah itu tujuannya adalah mencapai sirkulasi sistemik ya, dengan menghindari first pass effect pada hati. Contohnya ada patch nikotin, kemudian patch estrogen maupun patch fentanyl. Kemudian untuk metode intradermal yang mana dia merupakan salah satu pendekatan baru ya, yang menjanjikan untuk vaksinasi ataupun terapi gen, karena dia langsung diinjeksikan ke dalam dermis atau melalui sistem microneedle. Ini ada 3 mekanisme mekanisme penembusan obat melalui kulit. Ada 3 ya. Yang pertama ada jalur transepidermal, kemudian ada jalur transfolikuler, dan ada jalur transglandular.
Nah, untuk jalur transepidermal itu dibagi menjadi dua, secara transseluler ataupun secara intraseluler. Yang mana jalur transepidermal ini adalah obat itu langsung menembus melalui stratum corneum. Nah, eh, dia bisa melalui jalur transseluler, dia melewati sel keratinosit, ya, keratinosit. Ini transseluler, dia ini. Nah, ini kalian bisa lihat merah-merah ini adalah sel-sel keratinosit. Nah, ini dia kalau transseluler dia menembus menembus sel keratinosit. Nah, sedangkan untuk interseluler, ini interseluler bisa kalian lihat ya. Perbedaannya kalau interseluler dia melalui matriks lipid di antara sel. Nah, ini melalui matriks. Nah, makanya tadi ada dua penghalang utama pada stratum corneum yaitu ada apa namanya? Ada keratinosit sama ada matriks lipid. Nah, di sini. Nah, kalau intraseluler itu dia melewati matriks lipid. Jalur intraseluler maupun transseluler atau dinamakan dengan jalur transepidermal ini biasanya digunakan untuk molekul kecil ya yang mempunyai sifat kelarutannya seimbang antara lipofilik maupun secara hidrofilik. Kemudian ada jalur transfolikuler. Nah, ini transfolikuler ya ini adalah transfolikuler. Kalau folikuler berarti kan melalui rambut ya. Nah, kalau transport transfolikuler, dia penetrasi melalui folikel rambut dan kelenjar sebaceae. Di sini, folikel rambut dan kelenjar sebaceae. Yang mana jalur ini, ya, jalur transfolikuler itu untuk molekul yang berukuran besar. Kalau transepidermal kan untuk molekul yang berukuran kecil. Nah, kalau untuk molekul yang berukuran besar itu ada di jalur transfolikuler, ya. Kemudian bersifat lipofilik dan pada tahap awal absorpsi. Nah, meskipun folikel rambut ini hanya 0,1% permukaan kulit, namun jalur transfolikuler ini sangat berpengaruh terhadap penembusan obat melalui kulit. Yang ketiga adalah jalur transglandular. Artinya dia melewati kelenjar keringat. Kalian bisa lihat di gambar ya. Namanya adalah jalur transglandular yang obat menembus melalui jaring kelenjar keringat, baik itu kelenjar keringat ekrin maupun apokrin. Namun jalur transglandular ini dia terbatas ya, terbatas pada absorpsi keseluruhan karena apa? Karena luas permukaannya kecil. Namun si jalur transglandular ini dia berpotensi untuk molekul-molekul yang bersifat hidrofilik. Nah, jadi kalau misalkan kalian membuat suatu sediaan topikal, nah kalian bisa berpikir bahwa apakah obat ini akan apa namanya diabsorpsi atau ditepen bisa melewati kulit itu dengan jalur apa? Berarti kalau misalkan obatnya itu bersifat lipofilik dan hidrofilik gitu ya, kemudian dia molekulnya kecil, ya berarti bisa transepidermal baik eh, transseluler maupun intraseluler. Sedangkan untuk yang dia molekulnya besar, misalkan kemudian bersifat lipofilik, nah ini bisa melalui transfolikuler. Kemudian kalau misalkan ternyata sediaannya atau molekulnya hidrofilik ya hidrofilik berarti yang suka larut dalam air bisa melalui jalur transglandular. Nah, jalur penetrasi obat melalui ikutin tadi udah ada dua ya, sudah ada tadi saya lewati saja. Kemudian ada model jalur penetrasi obat transdermal. Kan tadi ada beberapa jalur ya. Ada yang topikal, transdermal, sama intradermal. Nah, untuk yang transdermal ini bisa kalian lihat di sini di gambar bahwa nanti obat itu akan melewat obat itu akan terdisolusi dalam permukaannya, kemudian habis itu dia akan berdifusi dari permukaan menuju ke permukaan kulit yang lebih dalam. Nah, itu ada dua rute, ada rute transepidermal dan rute transfolikuler. Kalau rute transepidermal dia berpartisi ke dalam stratum corneum, kemudian berdifusi melalui matriks lipid protein pada stratum corneum. Sedangkan untuk transfolikuler dia akan
berpartisi ke dalam sebum yang ada di dalam folikel rambut, kemudian dia akan berdifusi melalui lipid di dalam pori sebaceus ya. Nah, kemudian dua-duanya ini nanti akan berpartisi ke dalam viabel epidermis. Ada bagian namanya viabel epidermis. Kemudian dia akan berdifusi secara seluler ya pada epidermis, kemudian dia akan berdifusi melalui massa inti fibros ya, massa fibros yang ada di upper dermis. Kemudian habis itu dia ada capillary uptake dan diawasi secara sistemik. Jadi untuk model jalur penetrasi obat serat transdermal ini bisa mengikuti model bridge and mortar ya, yang mana bridge and mortar ini stratum corneum di dalam kulit itu diibaratkan sebagai susunan bata atau kita sebut sebagai kayak korneosit ya, yang disemen oleh mortar yang namanya lipid intraseluler. Kemudian obat itu akan menembus melalui korneosit, jalur transseluler atau bisa melalui matriks lipid atau interseluler. Kemudian akan jadi hambatan difusi diantaranya karena adanya perbedaan sifat hidrofilik si korneosit dan lipofilik si matriks lipid. Nah, itu nanti bisa menciptakan penghalang difusi yang kompleks. Nah, setelah itu adanya selektivitas penetrasi. Jadi senyawa dengan keseimbangan sifat hidrofilik dan lipofilik, nah dia bisa mengalami kemampuan penetrasi optimal dengan cara apa? Dengan cara melihat nilai pKa, kemudian koefisien partisi. Nah, itu kita bisa melihat apakah dia lebih bersifat hidrofilik atau bersifat lipofilik. Hmm. Ini ya ada stratum model sederhana struktur kulit, ada ini secara sederhana ada stratum corneum, kemudian epidermis viable sama dermis. Tuh ya, kemudian untuk stratum corneum dia sebagai penghalang homogen ketebalannya 10 sampai 20 mikrometer yang terdiri dari sel-sel mati terkeratinisasi yang tertanam dalam matriks lipid kontinu yang dia mempunyai permeabilitas rendah, lintasan difusinya berliku ya, dan juga sebagai penghalang utama penetrasi obat. Yang kedua adalah epidermis viable ya, bahwa dia direpresentasikan sebagai lapisan sel hidup ya, ketebalannya 50 sampai 100 mikrometer, kemudian memiliki kandungan air yang tinggi dibandingkan yang di dalam stratum corneum. Nah, di dalam epidermis viable ini terdapat jaringan metabolisme aktif, kemudian terdapat medium aqueous, sama terjadi resistensi difusi lebih rendah. Kemudian setelah itu ada dermis ya. Dia sebagai lapisan hidrofilik. Tebalnya adalah 1 sampai 2 milimeter. Matrik gelnya longgar yang mengandung pembuluh darah sebagai sing untuk molekul obat. Nah, di situ terdapat jaringan vaskuler ya, jaringan pembuluh darah. Kemudian karena dari pembuluh darahnya, maka di dermis ini dapat dilakukan pengambilan secara sistemik dan juga meminimalkan resisten difusi. Yang selanjutnya adalah jalur transfolikuler ya, bahwa dia penetrasi melalui folikel rambut, kemudian kelenjar sebaceae sama kelenjar sudoripori yang dia membentuk jalan pintas ya. Jadi di jalur jalan pintas itu namanya jalur transfolikuler. Dia jalan pintas melewati stratum corneum yang impermeable, yang sulit untuk ditembus. Nah, jalur transfolikuler ini kurang efektif dibandingkan dengan jalur transepidermal karena luas permukaan pada transfolikuler itu kecil, yaitu sekitar 40 sampai 70 folikel rambut per sentimeter persegi pada manusia gitu ya. Nah, kalau pada unggas itu 4000 helai per sentimeter persegi. Jadi sangat kecil ya permukaannya, jadi terbatas. Kemudian di jalur transfolikuler ini merupakan jalur yang menentukan pada tahap awal transport, terutama untuk senyawa yang sulit berdifusi melalui epidermis, kemudian dia bisa memberikan efek cepat sebelum tercapai kesetimbangan difusi. Nah, selanjutnya adalah jalur transepidermal ya, yang mana jalur transepidermal ini merupakan rute utama penetrasi obat di dalam kulit.
Ya, senang tas kecil. Jalur transepidermal ini merupakan rute utama penetrasi. Dia rute dominan ya. Dia berdifusi melalui stratum corneum. Nah, di rute transepidermal ini dia luas permukaannya lebih besar daripada yang transfolikuler yang tadi. Sehingga dia jalur transportnya lebih efektif ya karena tadi ya area kontaknya luas. Kemudian dia bisa jalurnya ada dua, ada yang transseluler dan ada yang paraseluler. Nah, ini penahanan penahaman obat oleh lapisan tanduk itu lebih besar ya. Kemudian, nah ini kalau gambarannya, ini di sini ada viabel epidermis di sini, di bawah sini. Kemudian yang paling atas dulu ya. Nah, kan rutenya ada tiga ya, satu, dua, tiga. Ada yang transfolikuler, ini transfolikuler, kemudian ada transepidermal di sini. Jadi ada yang secara topikal. eh ini stratum corneum itu ada di paling atas ini. Kemudian bawahnya ada viabel epidermis. Ini di sini ada folikel rambut. Ini ada kelenjar sebaceae. Kemudian ini yang dermal papilla ini yang yang terhubung dengan vaskuler pembuluh darah. Ini nah, bawahnya adalah dermisnya. Nah, ini ada yang intraseluler dan transseluler. Kalau yang intraseluler ini yang dia melewati antara matriks lipid. Nah, yang transseluler itu dia menembus lapisan keratinisasi. Keratin itu tadi ya. Nah, di sini tuh nah ini lapisannya kayak gini kalau kalian lihat. Ini yang ini bawah sini lapisannya kayak gini, berlapis-lapis. Mana ada lipidnya, ada aqueousnya gitu ya. Nah, yang ininya itu bentuknya kayak gini. Nah, kalau yang sedangkan yang sini itu adalah keratin. Berarti beda ya. Nah, ini kan dia menembus, nggak bisa kalian lihat ya. Dia masuk kan dia menembus antara matriks lipid loh ini. Nah, matriks lipid itu bentuknya kayak gini. Nah, ya garis-garis ini bentuknya kayak gini susunannya. Sedangkan untuk yang untuk transseluler dia menembus lapisan keratin ya. Nah, keratin itu lapisnya kayak gini bentuknya. Padat-padat. Ya, rute transseluler, intraseluler sama transapedagial. Ya, secara perkutan. Kalau yang rute transseluler dia melintasi langsung melalui sel-sel kayak korneosit. Itu trans nih ya. Tembus. Kemudian apa? Dan juga matriks lipid secara bergantian. Nah, jalur yang transaluler ini dia membutuhkan obat yang dapat melarutkan diri dalam baik lingkungan hidrofilik, kemudian habis itu dia larut ke dalam lingkungan lipofilik. Nah, nanti misalkan dibutuhkan kayak, misalnya kalau sediaan topikal itu butuh surfaktan gitu. Karena nanti ketika dia menembus ke lapisan, ya, ke lapisan melalui rute transanular. Nah, yang bagian lipofilik, ya, yang bagian hidrofilik, dia akan larut. Kemudian setelah itu, kalau ketemu bagian lipofilik, dia akan larut. Kemudian ada rute interseluler, yang mana interseluler ini bahwa obat itu akan berdifusi melalui matriks lipid kontinu, ya, di antara sel-sel kayak korneosit. Nah, jalurnya itu lebih berliku karena kan liku-liku nih loh. Liku-liku ya kalau yang transalurer itu lebih lurus gitu ya. Kalau yang interseluler itu lebih berliku-liku ya, yang mana rute yang berliku ini itu untuk obat-obatan yang bersifat lipofilik. Karena tadi ya kalian bisa lihat di sini strukturnya ya dia berstruktur atas lipid-lipid. Kemudian rute transapidagial di bawah sini itu adalah obat yang menembus folikel rambut, kemudian melalui kelenjar keringat sama kelenjar sebum. Nah, rute transapendagial ini untuk ion dan molekul yang polar, yang mana ion atau molekul yang bersifat polar itu yang sulit menembus melalui stratum corneum ini. Kalau yang transeluler sama intraseluler tadi kan yang bersifat high lipofilik ya. Kemudian kalau yang
apindagial. Kalau misalnya kalian menemukan, kalian akan apa, memformulasikan obat zat aktif yang bersifat lebih polar gitu ya. Nah, itu rute transapindagial itu lebih diutamakan karena dia bisa digunakan untuk menembus obat-obatan yang bersifat polar. Yang mana obat-obatan bersifat polar itu yang susah menembus ke lapisan stratum corneum. Nanti dia lewatnya adalah folikel rambut, kemudian kelenjar keringat dan kelenjar sebum. Ini proses beberapa tahapan atau beberapa tahapan proses penyerapan obat melalui kulit. Ya, ketika obat dioleskan melalui kulit, yang pertama adalah akan terjadi pelepasan dari sediaan. Nah, obat terlepas, jadi pelepasan dari sediaan bahwa nanti zat aktif akan terlepas dari basis. Kan biasanya kalau bentuknya topikal itu ada gel, krim, ya lotion, itu kan di dalamnya salep juga ya. Salep itu kan ada basisnya ya atau ada pembawanya. Misalkan kalau gel berarti gelling agent. Kalau krim berarti basis krimnya yaitu yang campuran antara apa tuh campuran antara fase adenoase minyak dan surfaktan gitu. Kemudian salep juga ada basis salepnya. Nah, padahal kan zat aktif itu kita masukkan ke dalam basisnya. Ketika kita tempelkan atau kita oleskan ke permukaan kulit, maka zat aktif itu akan keluar dari basis atau pembawanya yang kemudian dia akan berdifusi menuju ke permukaan kulit. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setelah dia berdifusi ke permukaan kulit, zat aktif tersebut itu akan menembus ke stratum corneum, lapisan kulit yang paling luar. Kemudian dia akan berdifusi melalui lapisan epidermis viable. Ingat gambarannya ada stratum corneum, bawah stratum corneum itu ada viable epidermis. Paham ya? Udah ada gambaran ya. Nanti setelah obat zatnya terlepas dari basisnya menuju ke permukaan kulit, kemudian nanti obatnya akan menembus ke stratum corneum, kemudian dia akan difusi melalui lapisan epidermis viable. Setelah itu, yang ketiga, zat aktif itu akan mencapai dermis. Di dermis itu ada sistem vaskular, ada pembuluh darah di situ. Nah, ketika dia menuju ke dermis, dia akan masuk ke sistem peredaran darah untuk menunjukkan efek sistemik. Nah, setelah dia menuju ke pembuluh darah, ya, maka obat itu akan terdistribusi ke jaringan target dan menghasilkan efek terapeutik. Itu proses absorpsi obat yang secara sistemik. Nanti kalau beda ya, kalau setempat sama lokal itu beda. Kalau kosmetik itu hanya sampai ke stratum corneum tok gitu kan, hanya ke misalkan hanya sampai ke lapisan epidermis viable tok tuh. Nah, ini ada beberapa pendekatan rasional untuk penghantaran obat melalui kulit. Yang pertama, kita dapat memanipulasi fungsi barier kulit. Ya, dapat memanipulasi fungsi barier kulit. Dengan cara apa? Kan tadi kan kulit itu bariernya banyak ya. Ada keratinosit, kemudian ada matris lipid gitu kan. Nah, bagaimana cara kita apa pendekatan rasional untuk modifikasi sediaan kita supaya bisa menembus barrier kulit tersebut, yaitu kita bisa menggunakan agen. Misalkan kayak sunscreen dan emollient ya untuk memodifikasi barrier kulit dan dapat menyesuaikan permeabilitas sesuai dengan kebutuhan terapeutik. Kemudian penargetan langsung ke jaringan kulit viabel. Jadi strateginya adalah untuk sistem penghantaran langsung ke jaringan kulit yang hidup untuk terapi kondisi dermatologi. Yang mana ini memanfaatkan pembawa khusus atau peningkat penetrasi atau enhancer penetrasi. Kemudian kita bisa menggunakan teknologi transdermal. Nah, ini untuk yang penghantaran sistemik. Kita bisa menggunakan teknologi transdermal dengan cara mengoptimalisasikan penetrasi melalui seluruh lapisan kulit hingga mencapai sirkulasi sistemik. Gitu. Ini kalau dilihat ya rute penetrasinya ya ada obat akan
akan larut, kemudian akan berdifusi, kan akan lepas ke permukaan. Nah, ini di sini kan ada barrier nih, akan ada barrier kulit ya, ada stratum corneum. Nah, ini dapat digoyang, digoyang. Istilahnya itu dapat diganggu gitu ya dengan ditambahkannya emolien ya. Kemudian ini setelah itu ada jalur transapidagal ya untuk obat-obatan yang polar. Nah, ini biasanya bisa digunakan bisa antiperspiran itu biasanya untuk apa sih? Untuk zat aktif yang dia bersifat antiperspiran, kemudian antibiotik, antifungi. Ini bisa melalui jalur transapigendagial. Kemudian di bawahnya sampai dia menembus ke viabel epidermis ke sini, ya dia akan berdifusi ke viabel dermis. Ini adalah untuk efek lokal. Jadi sampai ke viabel dermis ini yaitu adalah untuk efek lokal teman-teman. Febrile dermis sampai ke dermis itu efek lokal, misalkan kayak antiinflamasi, anestesi, antipuritik, antihistamin gitu ya. Nah, kemudian ke bawahnya lagi menuju ke sirkulasi sistemik, pembuluh darah ini untuk efek sistemik. Misalkan sistem punch transdermal, kemudian nitrogliserin. Nah, ini yang mudah-mudahan kalian sudah paham ya, kalau sampai mana sih batasannya ya. Kalau sampai permukaan sini ya berarti ini bisa sebagai proteksi layer kayak sunscreen. Sunscreen itu hanya sampai di permukaan aja. Itu sunscreen nggak sampai menembus atom korneum. Kemudian kalau sebagai emolian, keratosis ya untuk eksfoliasi itu loh untuk mengangkat sel-sel kulit mati itu sampai ke stratum corneum. Karena kulit mati itu ada di stratum corneum. Makanya kalau pakai apa sih kayak peeling gitu kan seminggu 2 kali kan nggak boleh setiap hari ya. Karena kan tadi stratum basal itu kan tidak setiap saat apa namanya ada pergantian kulit. Nanti kalau kulit mati kita diangkat terus, nanti barrier kulit kita malah akan menipis sehingga fungsi kulit kita sebagai pelindung tidak bisa optimal. Makanya nggak boleh pakai apa exfoliants itu yang sering-sering. Kemudian kalau menuju ke bawahnya stratum corneum itu bisa apa untuk jalur transapidagal yang melalui folikel rambut, kelenjar sebasea sama kelenjar keringat itu untuk yang obat antiperspiran ya, eksfolian, kemudian antibiotik, antifungi, depilatori itu biasanya jalurnya transapidagal dan seterusnya. Tuh. Nah, kemudian ada beberapa jenis difusi, karena kan tadi obat harus berdifusi ya, harus bisa menembus. Difusi itu artinya dia pindah ke membran berikutnya itu difusi. Ada beberapa difusi pada transport perkutan yang sering adalah difusi pasif ya. Yang sering adalah difusi pasif di sini. Nah, sebagian besar obat itu akan diabsorpsi melalui mekanisme difusi pasif, yang mana difusi pasif itu dia akan bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa memerlukan energi. Kayak sebagian besar obat itu dia akan berdifusi melalui jenis difusi pasif. Dia akan berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah tanpa perubahan energi atau tanpa memerlukan energi. Nah, di dalam difusi itu memerlukan lag time, yang mana lag time itu adalah laju atau kecepatan penyerapan perkutan menunjukkan adanya waktu laten ya, yang misalkan disebabkan oleh penundaan penembusan melalui stratum corneum dan pencapaian gradien difusi yang stabil. Lag time itu artinya ada beberapa saat yang obat itu belum terlepas gitu, belum bisa terserap namanya lag time. Jadi ada penundaan penembusan melalui stratum corneum sehingga dapat mencapai gradien difusi yang stabil. Nah, lag time itu antar senyawa itu bisa bervariasi ya, dari hitungan menit untuk etanol hingga bisa berhari-hari untuk kortikosteroid. Jadi tergantung dari sifat fisikokimia setiap molekul obat. Nah, ini contohnya ada profil penyerapan molekul melalui kulit. Ini grafik yang di sini, ini lag time nih. Kalian bisa lihat yang ini, yang mana ya? Aduh. Nah, ini lag time nih. Jadi ada beberapa waktu yang obatnya itu tidak terlepas. Ini lag time nih.
Kan nggak ada leplasan obatnya ya. Jumlah obatnya kan nol ini. Ini lactime namanya. Ini adalah grafik fungsi waktu plus jumlah obat yang terserap ini waktu. Kemudian ini obat yang terserap. Fase awal, nih fase awal ini. Nah, sebentar. Nah, fase awal. Nih ya, fase awal. Loh, kok orang masak? Se. Nah, ini fase awal, nih ya, fase awal itu menunjukkan lag time di mana hampir tidak ada obat yang diabsorpsi. Nah, ini fase awal nih, ini lag time ini. Nah, itu lag time. Ya, itu lag time. Jadi, lag time itu di mana hampir tidak ada obat yang diabsorpsi. Nah, setelah fase lag time, ya, ini absorpsinya jadi naik nih. Jadi naik kan? Semakin naik, semakin naik. Nah, laju absorpsinya itu meningkat secara linier setelah tercapai keadaan tunak atau steady state, yang mana keadaan inilah menunjukkan penetrasi obat yang berkelanjutan melalui kulit. Hmm. Tuh gambar ini ya, ini lag time. Nanti dia akan ini dia akan menuju ke atas. Nah, gitu. Itu lag time. Oke. Kemudian, cara menghilangkannya gimana? Begini. Nah, bagaimana hubungan matematik antara laktem dan difusi? Ini sebenarnya untuk dulu sih sudah pernah di farmasi fisik ya, terkait dengan materi difusi dulu, kalau masih ingat. Nah, ini adanya hubungan matematik antara laktem dan difusi dengan rumusnya adalah laktime sama dengan tebal membran dibagi dengan tetapan difusi. 6, sorry, tebal membran kuadrat dibagi dengan 6 kali tetapan difusi. Nah, T1 itu adalah lag time di mana waktu yang diperlukan untuk mencapai keadaan tunak dalam difusi melalui kulit. Nah, ini menunjukkan penundaan awal sebelum obat mulai mencapai struktur sistemik. Dan tebal membran bahwa ketebalan lapisan kulit itu harus dilewati obat. Ya. Nah, biasanya acuannya adalah dia dapat menembus stratum corneum sebagai penghalang utamanya. Satu dibagi dengan tetapan difusi, 6 kali tetapan difusi yang mana konstanta ini menggambarkan kecepatan difusi molekul melalui kulit. Nah, kecepatan difusi molekul melalui kulit inilah dipengaruhi oleh sifat fisikokimia obat dan interaksi dengan struktur kulit. Ini adalah kinetika transfer perkutan. Nah, kinetika transfer perkutannya bahwa T tadi ya sama dengan ini sorry ini D kecepatan dq per dt sama dengan jadi dq per dt itu adalah jumlah senyawa yang diabsorpsi per satuan waktu. Jadi berapa jumlah senyawa yang diabsorpsi? Nah, ini pakai rumus ini. Dia pengen mengetahui laju atau berapa banyak senyawa yang diabsorpsi per satuan waktu itu menggunakan rumus ini. Di mana rumusnya adalah tetapan permeabilitas Kp dikali dengan S, di mana S itu adalah luas permukaan membran, dikali dengan C1 men C2, yang mana C1 men C2 ini merupakan perbedaan konsentrasi pada kedua sisi membran. Dulu kalau kalian ingat praktikum farmasi fisika, itu ada yang difusi ya, kita menggunakan difusi membran sel yang mana ada kompartemen donor dan ada kompartemen reseptor. Nah, C1 dan C2 adalah perbedaan konsentrasi antara kompartemen donor dan kompartemen reseptor. Itu. Ini adalah tetapan permeabilitas untuk mencari Kp ya. Bagaimana untuk mencari Kp? Kp ini adalah kemampuan senyawa, jadi kemampuan senyawa untuk menembus membran kulit. Dan mana kemampuan tersebut itu tergantung pada sifat fisikokimia zat aktif obatnya. Nah, untuk mencari tetapan permeabilitas, yaitu rumusnya koefisien partisi Km dikali dengan koefisien difusi dibagi dengan tebal membran. Nah, tetapan permeabilitas ini itu merupakan suatu parameter kunci yang menggambarkan kemampuan senyawa dapat menembus membran kulit. Nah, di mana koefisien partisi itu merupakan perbandingan atau rasio
konsentrasi senyawa dalam kulit ya. Konsentrasi senyawa dalam kulit terhadap konsentrasi dalam pembawa, yang mana menunjukkan afinitas relatif obat terhadap jaringan kulit. Kemudian dikali dengan koefisien difusi, yang mana koefisien difusi ini adalah kecepatan pergerakan molekul obat melalui kulit, yang mana kecepatan pergerakan molekulnya itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, ukuran molekulnya. Berarti semakin kecil ukuran molekulnya, maka semakin cepat dia bergerak. Kemudian viskositas media. Semakin kental atau semakin viskos, maka molekulnya akan semakin lambat bergeraknya. Dan juga interaksi dengan komponen kulit, tergantung dari sifat hidrofilik atau lipofilik dari senyawa yang kita formulasikan. Kemudian dibagi dengan E sebagai tebal membran, yang mana E ini adalah jarak yang harus ditempuh molekul untuk mencapai sisi reseptor. Di jarak yang harus ditempuh molekul untuk mencapai sisi reseptor. Ini biasanya ketebalan stratum corneum yang sebagai penghalang utamanya. Nah, tadi ada namanya tahanan difusi dalam struktur kulit yang bisa menahan difusi ya, menahan perpindahan senyawa dari membran satu ke membran yang lainnya. Yang pertama adalah adanya stratum corneum. Yang paling atas, stratum corneum, terjadinya resistensi difusinya itu sangat tinggi. Jadi penghalang penembusan obat melalui kulit itu sangat tinggi adanya stratum corneum. Jadi membatas di stratum corneum itu bisa membatasi penetrasi hampir semua molekul. Yang kedua adalah epidermis viable. Nah, kalau di sini tuh resistensi difusinya sedang dan dia mempengaruhi molekul-molekul yang bersifat hidrofilik. Kemudian bagian dermis ini sangat rendah ya, karena dan biasanya bukan sebagai faktor pembatas. Karena tahanan difusi melewati stratum corneum yang sangat tinggi dibandingkan epidermis viable dan dermis, maka tetapan permeabilitas keseluruhan atau KP seringkali didominasi oleh tetapan permeabilitas stratum corneum. Paham ya? Karena apa? Karena tahanan difusi di stratum corneum itu paling tinggi dibandingkan epidermis viable dan dermis, maka tetapan permeabilitas keseluruhan atau KP itu didominasi oleh tetapan permeabilitas stratum corneum yang dinyatakan dengan KC. Mana KC adalah KMC dikali DC dibagi EC. Kecepatan senyawa menembus stratum corneum gitu ya, dibagi dengan apa ketebalan membran stratum corneum. Ini ya, perbedaan konsentrasi dalam jaringan kulit. Bisa lihat tadi ada tiga ya, stratum corneum, kemudian epidermis viable, dermis. Nah, untuk stratum corneum itu konsentrasi tinggi untuk obat yang lipofilik. Jadi bagus untuk obat-obat yang bersifat lipofilik itu akan lebih mudah menembus lapisan tanduk atau stratum corneum. Dia menjadi reservoir atau menjadi tempat potensial untuk pelepasan berkelanjutan. Kemudian ada epidermis viable. Nah, ini konsentrasinya rendah. Kalian bisa lihat di gambar juga ya. Konsentrasinya sedang, sorry kok rendah. Konsentrasinya sedang. Terutama untuk obat-obatan yang dia dengan keseimbangan sifat hidrofilik dan lipofiliknya. Dia habis itu ke dermis, dermis itu konsentrasinya rendah. Karena apa? Karena pengambilan cepat oleh sistem vaskuler, oleh pengambilannya cepat oleh pembuluh darah atau sistem sistemik menjadi sing gitu ya, seimbang untuk obat yang telah berpenetrasi. Kemudian adanya partisi antar jaringan. Dia nanti menuju ke sel-sel target. Distribusi konsentrasi itu tergantung pada nilai koefisien partisi antara lapisan kulit. Nah, apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengantaran transdermal?
Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghantaran transdermal. Yang pertama adalah pelepasan obat dari pembawa. Nah, terkait dengan pelepasan obat dari pembawa itu kecepatan obat terlepas dari formula. Jadi, seberapa cepat zat aktif itu bisa lepas dari basisnya gitu. Nah, seberapa cepat zat aktif itu keluar dari basisnya itu tergantung dari sifat fisiokimia obat. Kemudian tergantung dari komposisi pembawanya sama interaksi antara pembawa dengan zat aktifnya. Yang kedua, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pengantaran transderma. Yang kedua adalah penetrasi melalui barrier kulit. Nah, kemampuan suatu zat aktif obat untuk menembus lapisan-lapisan kulit. Kemampuannya bagaimana? Misalkan menembus stratum corneum sebagai penghalang utama. Nah, itu dipengaruhi oleh apa? Kemampuan suatu obat menembus lapisan stratum corneum itu dipengaruhi oleh sifat obat dan kondisi kulit. Sifat obatnya apa dan kondisi kulitnya bagaimana? Kemudian adalah yang ketiga, aktivasi respon farmakologis. Nah, ini adanya interaksi obat dengan reseptor ya, atau target molekuler itu akan menghasilkan efek terapeutik. Ingat bahwa suatu zat aktif itu tidak akan bisa memberikan efek kalau dia tidak berikatan dengan reseptor. Maka obat itu bisa memberikan efek kalau dia berikatan dengan reseptor ya. Kemudian dia bisa menghasilkan efek terapeutik yang mencangkup bioavailabilitas ketersediaan obat tersebut di tempat aksinya dan potensi dia secara farmakologis. Ada beberapa komponen kunci utama ya, komponen kunci sistem penghantaran transdermal. Yang pertama adalah obat, ya, bahwa molekul aktif dengan karakteristik fisikokimia itu dapat mempengaruhi, yang pertama dapat mempengaruhi kemampuan penetrasi ya, apa saja termasuk apa saja karakteristik fisikokimia yang dapat mempengaruhi kemampuan penetrasi. Yang pertama, ukuran molekulnya, kemudian lipofilisitasnya sama kelarutannya. Yang kedua, pembawanya bahwa medium yang membawa obat dan berinteraksi dengan kulit itu dapat memodifikasi pelepasan obat dan juga dapat meningkatkan penetrasi melalui berbagai mekanisme. Tuh. Kemudian kulitnya. Nah, ini kulit sebagai organ target, dia mempunyai struktur yang kompleks yang sehingga dapat mempengaruhi penetrasi obat. Ya, contohnya bervariasi dalam kondisi kulitnya, kemudian ketebalan kulitnya, dan permeabilitasnya, tergantung masing-masing individu. Jadi ada tiga ya, obatnya, zat aktifnya, pembawanya, sama keadaan kulitnya. Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan obat secara perkutan ya melalui kulit? Ada tiga faktor, ada faktor fisiologis, ada faktor fisika kimia, sama ada faktor formulasi. Untuk faktor fisiologis itu seperti kondisi dan umur kulit. Jadi kalau misalkan kulit bayi, kulit remaja, kulit orang tua itu kondisinya akan mempengaruhi kecepatan atau mempengaruhi jumlah obat yang dapat menembus stratum corneum atau dapat mempengaruhi kecepatan obat dalam menembus stratum corneum. Kemudian aliran darahnya, kemudian tempat pengolesan, perbedaan spesies sama metabolisme kulit kita. Kemudian faktor fisika kimia itu terkait dengan zat aktif ataupun kulit kita. Misalkan hidrasi kulitnya, temperatur dan pH, koefisien difusinya, konsentrasi obat, koefisien partisi zat aktifnya, sama bentuk dan ukuran molekul zat aktifnya. Kemudian faktor dari segi formulasi. Itu ada jenis pembawa yang dipilih. Kemudian penambah enhancer, penambah bahan yang dapat meningkatkan penetrasi. Tadi kan kalau bisa di barrier kulitnya itu kan bisa di apa namanya? Bisa ditembus gitu ya dengan cara kita memberikan misalkan emollient di dalamnya gitu.
Kemudian viskositas sediaannya, karena semakin viskos sediaannya, buat kental, semakin sulit zat aktif keluar dari sediaan. Dan sifat oklusifnya sama interaksi komponen yang ada di dalam formula. Itu akan mempengaruhi kecepatan penyerapan obat melalui kulit. Nah, ini yang pertama, misalkan secara fisiologis ya. Secara fisiologis itu ada pengaruh kondisi dan umur kulit. Pengaruh kondisi dan umur kulit yang pertama adalah integritas sawar difusi. Nah, kulit yang utuh ini merupakan sawar difusi yang efektif. Namun, efektivitasnya itu bisa berkurang apabila terjadi perubahan atau kerusakan sel tanduk. Ya, sehingga akibat dari kondisi patologis atau faktor eksternal, misalkan kulit kita rusak gitu ya, atau kulit tergores, nah itu akan mempengaruhi sawar difusi, integritas sawar difusi pada perkulit. Kemudian kondisi patologis, misalkan ada dermatosis, eksim, sama kondisi inflamasi lain itu bisa menyebabkan pengurangan lapisan tanduk yang tadi ada 15 sampai 25 lapis. Itu bisa meningkatkan permeabilitas kulit terhadap penetrasi obat secara signifikan. Kemudian efek stripping, artinya peniadaan lapisan seluler pada stratum corneum melalui teknik stripping. Jadi di stripnya dihilangkan yang lapisan paling atas. Itu dapat meningkatkan permeabilitas obat sehingga obat itu mudah untuk menembus stratum corneum. Kemudian faktor usia. Nah, difusi obat melalui kulit itu tergantung pada usia. Misalkan kulit anak-anak ya umumnya lebih permeabel gitu kan dibandingkan orang dewasa. Kemudian kulit lansia itu akan mengalami perubahan struktural yang mempengaruhi penetrasi obat. Kemudian pengaruh aliran darah pada kulit ya, pengaruh aliran darah pada absorpsi penyerapan di kulit. Yang pertama, kapasitas aliran darah. Perubahan debit darah atau perubahan aliran darah ke kulit secara langsung itu dapat mempengaruhi laju absorpsi obat ke sirkulasi sistemik. Jadi kaitannya adalah sirkulasi sistemik, terutama untuk molekul-molekul yang mudah menembus lapisan kulit. Kemudian penyempitan pembuluh darah ya karena efek kortikosteroid, nah itu bisa mengurangi aliran darah ya dan dapat menurunkan absorpsi perkutan obat apabila diberikan secara bersamaan. Nah, ini contoh interaksi yang terjadi ya. Contoh interaksi itu misalkan penyerapan testosteron secara melalui kulit itu berkurang apabila jika digunakan setelah pengolesan metilprednisolan. Jadi apa testosteron itu digunakan dengan metilprednisolan itu dapat menurunkan apa namanya menurunkan permeasi dari obat-obatan testosteron kan. Sehingga ketika kita pakai secara oles pun kita juga harus memperhatikan interaksi obat. Nih, pengaruh lokal pengaplikasian yaitu pengolesannya ya, pengaruh pengolesan pada kulit itu juga dapat mempengaruhi. Yang pertama apa itu? Variasi anatomis. Nah, ini apabila absorpsinya itu akan bervariasi berdasarkan lokasi aplikasi. Kemarin kita pernah mempelajari bahwa eh tebal ya, tebal kayak telapak kaki dengan telapak tangan, kemudian eh apa namanya apa namanya lapisan wajah, kemudian yang dekat dengan mata itu kan tebalnya berbeda gitu. Nah, perbedaan ketebalan itulah yang akan dapat mempengaruhi kecepatan laju absorpsi obatnya. Kemudian ketebalan ini ya, ketebalan stratum kornea yang bervariasi di berbagai lokasi. Kemudian tingkat permeabilitas ya, bahwa di bagian perut itu lebih permeabilitas lebih besar daripada lengan, kemudian lebih cepat daripada telapak kaki. Tuh. Kemudian perbedaan lag time itu tempat dengan stratum corneum tipis itu memiliki lag time yang lebih pendek. Jadi kalau kalian mengoleskan kulit di tempat yang apa stratum kornealnya tipis ya maka kecepatan pelepasan obat kecepatan penembusan obat melalui lapisan stratum korneum itu lebih cepat
Tuh. Jadi jumlah obat yang diserap melalui kulit itu sangat tergantung pada anatomi tempat aplikasi dan luas area pengolesan. Tuh, jadi perbedaan ketebalan stratum corneum itu kan 9 sampai 600 mikrometer. Ya enggak? Di berbagai bagian tubuh itu akan menghasilkan variasi permeabilitas yang signifikan. Itu. Misalkan kayak di lengan, di perut itu lebih permeabel dibandingkan di lengan. Di lengan itu lebih permeabel dibandingkan di telapak kaki atau tangan. Yang dimana telapak kaki atau tangan itu mempunyai ketebalan 600 mikrometer stratum corneumnya. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah pengaruh kelembapan dan suhu. Ya, pengaruh kelembapan dan suhu ini ada hidrasi kulit sama ada pengaruh suhu. Kalau untuk hidrasi kulit ya, itu kandungan air alami lapisan tanduk itu berkisar 5 sampai 15%. Kandungan air alami pada lapisan tanduk itu 5 sampai 15%. Nah, namun itu dapat ditingkatkan hingga 50% dengan kita menggunakan, jadi gini, hidrasi kulit sebenarnya kandungan air yang ada di dalam stratum corneum itu hanya 5 15%. Nah, kulit kita itu hidrasinya bisa ditingkatkan sampai 50% kalau ditambahkan dengan basis vaselin atau minyak, kemudian pembalut impermeable sama humectant di dalam formulasinya. Nah, peningkatan kelembaban yaitu dapat menyebabkan pengembangan lapisan tanduk, kemudian mengurangi tahanan difusi dan meningkatkan absorpsi perkutan. Sehingga untuk sediaan-sediaan topikal itu biasanya ditambahkan apa? Ditambahkan humectant, ditambahkan emolien, ya enggak? Eh, tujuannya untuk apa? Tujuan adalah untuk meningkatkan hidrasi kulit. Sehingga nanti lapisan tanduknya akan mengembang ya, mengurangi tahanan difusi sama akhirnya absorpsi penyerapan obat melalui kulitnya bisa meningkat. Itu gunanya. Kemudian yang kedua adalah pengaruh suhu, di mana suhu itu dapat mempengaruhi permeabilitas kulit melalui beberapa mekanisme. Di antaranya peningkatan fluiditas lipid secara interseluler, kemudian peningkatan koefisien difusi pada molekul obatnya, kemudian vasodilatasi pembuluh darah kulit. Itu bisa mempengaruhi suhu pada kulit, ya. Jadi suhu kulit itu tidak berpengaruh secara signifikan sih pada penyerapan perkutan. Jadi nggak begitu pengaruh sebetulnya. Nah, sedangkan faktor fisikokimia yang dapat mempengaruhi penyerapan obat ke dalam kulit itu ada tetapan difusi, kemudian konsentrasi zat aktif, koefisien partisi, sama pemilihan pembawanya. Yang pertama tetapan difusi, yang mana tetapan difusi ini merupakan suatu parameter yang menggambarkan tahanan terhadap perpindahan zat melalui medium. Nah, dengan tingkatan difusi yang meningkat itu jadi gini, tetapan difusi itu berbanding lurus dengan laju absorpsi perkutan. Jadi semakin tinggi tetapan difusinya, maka akan semakin tinggi penyerapan obat melalui kulit. Berarti biar cepat apa namanya penembusan obat ke kulit, maka kalian tingkatkan si tetapan difusinya. Nih, berikut adalah konsentrasi zat aktif. Jumlah obat yang dapat diserap per luas permukaan per waktu itu berbanding lurus dengan konsentrasi senyawa dalam sediaan. Sesuai prinsip difusi pasif. Jadi, semakin banyak kandungan senyawa yang ada di dalam sediaan, maka penyerapannya akan semakin banyak. Tuh. Kemudian koefisien partisi. Rasio afinitas senyawa pada lapisan tanduk terhadap pembawa itu menentukan distribusi obat antara sediaan dan kulit serta kecepatan penetrasinya. Kemudian pemilihan pembawa. Pemilihan pembawa, jenis dan komposisi pembawa itu dapat mempengaruhi pelepasan obat, kemudian interaksi dengan kulit, dan pengubahan struktur sawal kulit untuk meningkatkan absorpsi. Nah, ini ya tetapan difusi menggunakan hukum Stokes-Einstein.
Ya, jadi di dalam hukum Stokes-Einstein itu menjelaskan hubungan antara tetapan difusi dan karakteristik molekul serta lingkungannya. Bahwa eh, D, tetapan difusi, itu berbanding lurus dengan tetapan Boltzmann dan suhu. Tapi berbanding terbalik dengan jari-jari molekul dan kekentalan lingkungan. Jadi, semakin tinggi suhunya, ya, maka akan semakin tinggi tetapan difusinya. Tapi semakin kental sediaannya, maka laju difusinya semakin lambat. Semakin tebal atau semakin ukuran molekul obatnya itu semakin besar, maka tetapan difusinya akan semakin lambat. Tapi kalau ukuran molekul obatnya semakin kecil, maka tetapan difusinya akan semakin besar. Karena apa? Karena tetapan difusi berbanding terbalik dengan ukuran molekul obat dan kekentalan lingkungan. Ini pengaruh ukuran molekul pada absorpsi, ya, bahwa adanya korelasi antara ukuran dan absorpsi. Jadi berdasarkan hukum Stokes-Einstein yang tadi, bahwa nanti tadi saya sampaikan ya, ukuran molekul itu berbanding terbalik dengan koefisien difusi. Ini saya lewati saja dan sudah saya sampaikan juga sama. Jadi untuk penghantaran transdermal yang efektif kan tadi tadi kan bahwa ternyata ukuran molekul obat itu mempengaruhi laju difusi kan. Nah, sehingga ada ketentuan untuk zat aktif yang akan dibuat secara topikal atau melalui kulit, yaitu untuk zat aktif yang memiliki berat molekul kurang dari 500 sampai 600 Dalton. Jadi di bawah 500 Dalton. Itu yang bisa apa namanya, yang bisa diformulasikan menjadi sediaan dengan rute pemberian melalui kulit. Sehingga bagaimana dengan zat aktif yang mempunyai ukuran molekul di atas 600 Dalton. Nah, itu bisa kita gunakan sistemnya nanopartikel, yaitu untuk memperkecil ukuran partikelnya tersebut sehingga bisa diformulasikan menjadi bentuk sediaan transdermal. Tuh. Karena apa? Karena ternyata semakin besar ukuran partikelnya, maka hambatan difusinya melalui stratum corneum itu juga akan semakin besar. Jadi, molekul yang besar itu akan memiliki koefisien difusi yang rendah di dalam kulit dan akan mengalami kesulitan dalam berpartisi, ya, baik dari berpartisi dari pembawa ke stratum corneum. Bahwa di dalam grafik, ya, ini hubungan antara konsentrasi larutan butanol dalam air dan jumlah yang diserap melalui kulit. Dapat dilihat di sini pada konsentrasi rendah hingga menengah, ini ya, konsentrasi rendah hingga menengah hubungannya bersifat linier sesuai dengan prinsip difusi pasif. Namun pada konsentrasi tinggi, ya, akan terjadi peningkatan absorpsi secara signifikan. Tuh. Nah, ini apa peranan koefisien partisi, ya, bahwa koefisien partisi itu menggambarkan afinitas senyawa. Jadi, koefisien partisi itu menggambarkan afinitas senyawa pada lapisan tanduk terhadap pembawa pada formula tersebut, yaitu eh, afinitas senyawa ini Cp sama dengan Cs per Ce, bahwa koefisien partisi yang tinggi yaitu menunjukkan afinitas senyawa terhadap lapisan tanduknya juga tinggi. Hal tersebut menyebabkan obat itu akan tertahan di lapisan stratum corneum dan obat tersebut berpotensi menjadi reservoir obat untuk pelepasan berkelanjutan apabila CP-nya tinggi. Namun, kalau
koefisien partisinya sama dengan satu, itu menunjukkan keseimbangan sempurna. Di mana kalau CP sama dengan satu, difusi molekul ke dalam lapisan tanduk atau stratum corneum itu sama dengan difusi dalam pembawa. Jadi yang mahal kalau CP-nya sama dengan satu itu memungkinkan absorpsi obat cepat dan efisien. Nah, sehingga zat aktif yang koefisien partisinya mendekati satu itu sangat baik untuk kalian formulasikan menjadi sediaan transdermal. Ya, nah bagaimana cara mengoptimalisasi pembawa untuk meningkatkan absorpsi? Nah, ini bagaimana cara meningkatkan optimalisasi pembawa untuk meningkatkan absorpsi? Yang pertama, peningkatan hidrasi kulit. Yang tadi ya, dengan menggunakan pembawa oklusif seperti Vaseline gitu ya, yang mana bisa meningkatkan kelembaban kulit dengan mencegah evaporasi air, sehingga dapat meningkatkan permeabilitas dan mendorong absorpsi obat. Kemudian penambah enhancer penetrasi, peningkat penetrasi. Biasanya menggunakan pelarut contohnya seperti dimetil sulfoksida DMSO, kemudian dimetil asetamid DMA sama dimetil formamid atau DMF, di mana enhancer penetrasi ini dapat meningkatkan difusi bahan aktif ya dengan cara meningkatkan afinitas molekul pada kulit atau mengubah struktur lipid interselular stratum corneum. Dan yang ketiga, adanya surfaktan. Ya, surfaktan itu dapat meningkatkan absorpsi perkutan dengan cara mengubah struktur lipid. Kemudian, atau bisa menggunakan teknik seperti iontoforesis, yang mana menggunakan aliran listrik diskontinu untuk meningkatkan absorpsi senyawa yang terionisasi seperti ion kalsium, kemudian fosfat, natrium, dan fluor gitu. Nah, kok tertutup. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini saya sampaikan dulu sampai sini ya, sampai optimalisasi pembawa untuk meningkatkan absorpsi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, nanti saya akan mulai ke transdermal ya, kayak sistem terapeutik transdermal itu seperti apa, kemudian keuntungan bagaimana, dan nanti akan ke apa namanya, khusus ke penghantaran transdermal. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk minggu depan nanti akan menyelesaikan topik terkait dengan sistem penghantar biofarmasetika sediaan melalui kulit dan akan membahas terkait dengan sediaan optalmik untuk pertemuan berikutnya. Kemudian untuk eh, apa sih? Untuk materinya yang Rek A sudah saya upload di Edu. Nah, sebentar lagi saya akan upload di Edunya Rek B. Kemudian nanti silahkan kalian bisa mengerjakan yang terakhir ini. Di slide terakhir, nanti akan kita bahas bersama-sama di pertemuan selanjutnya terkait dengan ini. Jadi kalian kerjakan dulu ya, kemudian dikumpulkan ya di Edu. Maksimal adalah ketika pertemuan berikutnya. Nanti akan kita bahas bersama-sama di pertemuan berikutnya terkait dengan apa refleksi diri ya untuk untuk menilai tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang disampaikan terkait dengan biofarmasetika melalui sediaan kulit ya, melalui kulit. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disimpan untuk pertemuan berikutnya atau bisa ditulis di Edu nanti ya. Nanti
Ada chat nanti yang bisa tulis di Edu apa yang bertanyakan nanti akan saya jawab di situ. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri ya pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.